Renungan Kefas, Kepala Gereja. Wahyu pasal 3 ayat 8 berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Dalam pasal 3 ayat 8, kita nampak keadaan gereja di Philadelphia. Pertama, gereja ini mempunyai kekuatan yang tidak seberapa. Yang menyenangkan Tuhan bukan kekuatan kita, melainkan kita menggunakan sedikit kekuatan itu untuk melakukan yang semaksimal mungkin. Tidak seorang pun di antara kita bisa mengatakan bahwa ia tidak menerima sesuatu pun dari Tuhan. Bahkan yang terkecil di antara kita pun telah menerima sejumlah anugerah darinya. Anda wajib menggunakan anugerah itu dan memakainya dengan sebaik-baiknya. Jika Anda berbuat demikian, Tuhan akan menghargai Anda serta berkata, "Bagus. Kamu memang memiliki sedikit kekuatan, namun kamu melakukan firman-Ku dengan kekuatan yang kau miliki." Dalam ayat 8, Tuhan juga berkata bahwa gereja di Philadelphia tidak menyangkal namanya. Sejak para saudara dibangkitkan di Inggris pada awal abad 18, mereka tidak mengambil nama lain selain nama Tuhan. Firman adalah pengutaraan Tuhan dan nama adalah diri Tuhan sendiri. Gereja yang dipulihkan bukan hanya secara keseluruhan kembali kepada firman Tuhan, juga telah meninggalkan segala nama selain nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai perawan suci yang dipertunangkan kepada Kristus, gereja tidak seharusnya memiliki nama lain selain nama suaminya. Semua nama lain adalah kekejian bagi Allah. Gereja yang dipulihkan tidak mempunyai predikat atau sebutan denominasi, hanya mempunyai nama Tuhan Yesus Kristus yang unik ini. Penyimpangan dari firman Tuhan kepada berbagai bidah dan meninggikan banyak nama selain nama Kristus adalah tanda yang paling mencolok dari kekristenan yang merosot. Kembali kepada firman yang murni dari segala bidah dan tradisi dan meninggikan nama Tuhan dengan meninggalkan semua nama lain merupakan kesaksian yang paling menjamu orang dalam gereja yang dipulihkan. Inilah sebabnya gereja dalam pemulihan Tuhan memiliki wahyu dan penyertaan Tuhan, bahkan dengan lincah mengekspresikan Tuhan penuh dengan terang dan kelimpahan hayat. Hari ini, meskipun banyak tantangan, pintu ini akan tetap terbuka di seluruh dunia. Kuncinya ada di dalam tangan kepala gereja, tidak di dalam tangan penentang. Haleluya, kita mempunyai sebuah pintu yang terbuka. Selama 50 tahun yang silam, denominasi berupaya sekuat tenaga untuk menutup pintu ini. Namun, semakin mereka berusaha menutupnya, Tuhan semakin membukanya. Tidak seorang pun bisa menyangkal adanya pintu yang terbuka bagi pemulihan Tuhan hari ini. Tuhan memiliki kunci itu. Asal kita berada di pemulihan, pintu selalu terbuka bagi kita. Terang hari ini, yang pertama, firman adalah pengutaraan Tuhan dan nama adalah diri Tuhan sendiri. Gereja yang dipulihkan bukan hanya secara keseluruhan kembali kepada firman Tuhan, juga telah meninggalkan segala nama selain nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai perawan suci yang dipertunangkan kepada Kristus, gereja tidak seharusnya memiliki nama lain selain nama suaminya. Beban doa, berdoa agar gereja dalam pemulihan Tuhan memiliki wahyu dan penyertaan Tuhan, bahkan dengan lincah mengekspresikan Tuhan penuh dengan terang dan kelimpahan hayat.